Ini layarnya udah kelihatan kan? Udah. Udah. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung open voice aja ya. Soalnya ini komenan dari chat kalian nggak kebaca. Jadi langsung open voice aja. Oke, baik lagi. Sekarang kita akan masuk ke materi stoikiometri. 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 Stoikiometri adalah pelajaran paling dasar di kimia. Yang paling dasar itu yang pertama adalah mol. Mol atau disingkat N ya kalau di kimia. Sebenarnya rumus mol ini sangat banyak di kimia, cuman kalau cakupan pada SMA itu bisa beberapa doang yang bisa kita hafal. Yang pertama, yang paling dasar banget yang ini. Mol sama dengan massa dibagi MR. Nah, sebelum kita masuk ke MR ini ada dua sih menurut gue ya. Yang pertama MR itu buat senyawa. Contoh senyawa apa sih? Misalkan SO4 2-. Nah, ini dari senyawa. Kalau AR itu atom. Contohnya AL. AL itu AR-nya berapa gitu. Misalkan MG doang. Jadi beda ya antara MR sama AR ya. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus dulu. Mungkin kalian paham kali ya yang kayak gini. Habis itu mol sama dengan massa per MR. Yang kedua itu ada lagi yang VSTP per 22,4. Nah, kapan sih kita pakai rumus yang ini? Itu dalam keadaan standar. Dalam keadaan standar di kimia gimana sih Kak? Kan keadaan standar di kimia itu yang pertama 0 derajat Celcius. Yang kedua yaitu 27 cm raksa atau sama dengan 1 atm. Nah, kalau ada si soal yang menjelaskan seperti kayak gini, berarti kita pakai molnya yang ini. Yang kedua yaitu jumlah molekul per bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu lambangnya kalau nggak L, berarti Na, tergantung yang diketahui soal. Bilangan Avogadro sendiri besarnya itu yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Biasanya di soal itu dikasih tahu besaran dari bilangan Avogadro sendiri. Selanjutnya rumusnya itu yaitu dari sini, dari gas ideal. Kalian udah belajar gas ideal belum di kelas 11? Yang ini, PV sama dengan nRT. Nanti kita turunin rumus jadi N sama dengan PV bagi R kali T. P sendiri yaitu tekanan, V ini volume, yang ini suhu, yang ini sebuah ketetapan. Yang biasanya kalau di kimia sih besarannya itu 0,082. Nah, mungkin ini mol yang bisa kalian hafal. Terus di stoikiometri, selain mol juga ada yang namanya kita masuk lagi apa ya? Ada satu lagi. Bentar. Mol sama dengan M kali V. Nah, mol sama dengan M kali V. Ini dasar dari stoikiometri. Yang kedua yaitu perbandingan koefisien. Ini sih yang paling penting di stoikiometri kalau menurut gue ya. Perbandingan koefisien. Ini kalau gue kecepatan tolong ngomong ya. Perbandingan koefisien. Nah, biasanya kalau di stoikiometri itu dikasih tahu nih senyawa. Misalkan gini, 2 AB ditambah 3 BC
Jangan BC deh. Misalkan CD. Nanti menghasilkan A2C3 ditambah BD Nah, kita ganti koefisiennya aja dengan warna yang lain supaya jelas. Berarti di sini koefisiennya 1 kan? 1, 1. Misalkan di sini ada 6 mol, secara tidak langsung kita bisa ngitung loh molnya di sini. Kita bisa ngitung mol yang di sini, kita juga bisa ngitung mol yang di sini. Caranya yaitu dengan perbandingan koefisien. Misalkan di sini kita mau cari mol dari A2C3. Berapa sih dari mol A2C3 kalau yang diketahui ini? Caranya gini, 1/1 dikali 6. Sebenarnya di buku-buku ditulis gini ya, koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Kalau misalkan kalian ngafal gini, kayaknya jadi ribet gitu nggak sih? Soalnya gue nggak pernah ngafal yang kayak gini juga. Jadi kalau cara cepatnya gini aja. Misalkan lu mau cari yang CD, turunin dulu nih koefisien dari si CD, terus yang diketahui, mol yang diketahui, dikali 6 sebenarnya sama aja. Jadi ini 12 mol gitu. Sedangkan sini berarti kan 3/1 dikali 6 sama dengan 18 mol. Nah gitu. Ini yang paling penting sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau bingung gitu? Atau akunya kecepatan gitu? Cukup ya? Cukup, Kak. Oke. Selanjutnya kita bahas di sini ada apalagi ya kalau di stoikiometri ya, kayak kelimpahan isotop. Ini paling sering sih di UTBK, terus di SIMAK. Kebetulan kemarin gue juga ikut SIMAK, ada soal yang kayak gini. Jadi kelimpahan isotop itu rumus umumnya gini. MR rata-rata sama dengan proton dari suatu atom dikali X% ditambah proton yang atom yang lain dikali 100 dikurang X% dibagi 100. Nah, di soal yang tadi kan ada tuh yang kalau nggak salah soal nomor 1 ya, rata-rata itu pada jawab salah sih yang nomor 1 ya. Berarti belum paham yang ini berarti ya. Jadi kalian lihat dulu rumusnya seperti ini. Kalau ditanya kenapa sih Kak bisa rumusnya kayak gini? Waduh, itu gue juga nggak tahu jawabnya gimana. Oke, kayaknya konsep-konsep dasar dari Stokio cuma ini deh. Yang harus kalian paham. Oh, satu lagi. Cara mencari persentase suatu atom di dalam senyawa. Misalkan H2SO4 nih. H2SO4. Ini kita misalin aja ya MR-nya berapa gitu. Misalkan MR-nya itu H2SO4 berapa MR ya? Kita misalin aja deh jadi 100 nih misalnya. Mencari persentase suatu atom. Berapa sih persentase suatu atom di H2? Caranya seperti ini. Persen H itu sama dengan jumlah atom H dikali AR H per gram dari senyawa. Senyawanya kan berupa H2SO4. Nah gini. Dikali MR dari H2SO4. Nah gitu. Biasanya kalau dikali 100%. Biasanya kalau di buku-buku gue juga nemu kayak gini. Misalkan H sama dengan jumlah atom H
dikali ARH dibagi mol. Ini kan mol bisa jadi gram per mr ya. Nah, gitu. Yang ini. Molnya di atas, Deng. Nih, kali mol. Sampai sini paham kan? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, mantap. Kayaknya dasar-dasar udah paham semua. Kita lanjut ke pembahasan soal aja ya berarti ya. Soal nomor 1. Nah, kita bisa pakai rumus yang kelimpahan isotop. Baca soalnya dulu. Neon memiliki 3 isotop, yakni 20 Ne, 21 Ne, 22 neon. Jika diketahui masa atom relatif rata-rata neon adalah 20,19 dan persentase kelimpahan 21 Ne adalah 2,5%. Kelimpahan isotopnya berapa? Gitu kan. Jadi kalau versi gue sendiri ya, ini kita misalin dulu nih. Misalkan 20 Ne. 20 Ne itu sebagai A. Terus 21 Ne itu sebagai B. Yang kedua, 22 Ne itu sebagai C. Nah, terus kita kan tahu rumus nih. Mr sama dengan A dikali X persen ditambah B dikali 100 min X persen dibagi 100. MR di sini merupakan MR dari MR rata-rata. Oke, di soal kita dikasih tahu nih dari MR rata-rata yang ini. Berarti MR-nya sama dengan 20,19. Oke, kita masukin ya 20,19. Nah, kita kan nyari yang A. Ini persentase yang ini ya. A persen gitu, B persen, C persen, yang ini, yang ini. Nah, maksud gue itu. Jadi, kita kali ini, isotopnya 20. 20 dikali A. Gitu, 20 dikali A. Ini merupakan dari A persen. Terus ditambah B, ini kan punya 21. Berarti 21 dikali B. Ditambah lagi, ini 22 dikali C. 22 dikali C. Dibagi 100. Nah, habis itu 20,19 ini dikali 100. Ini dikali silang. Jadinya 2019 sama dengan yang diketahui di sini kan yang 21 ya. 21 kita nganggapnya apa? B kan. Berarti nilai dari B itu sama dengan 2,5. Berarti 20A ditambah 21 dikali B. B-nya itu 2,5. Ditambah 22C. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Atau ada yang masih bingung? Boleh ditanya dulu sebelum kita lanjut. Oke, paham ya. Habis itu 21-nya kita kali 2,5. 2019 sama dengan 21 kali 25 dulu. 52,5 ditambah 20A ditambah 22C. Habis itu kita matematika biasa aja. 20A tambah 22C sama dengan ini berapa nih hasilnya?
Ada yang nyari? 19.665 ya? Berarti ini 1966,5. Oke. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu kan kelimpahan isotop dari 22Ne. Berarti kan persentase dari 22Ne. Berapa sih persentase dari 22Ne? Gitu. Nah, kita nganggap 22Ne itu kan sebagai C. Berarti yang ditanya itu nilai dari C. Gitu. Nah, kelimpahan isotop itu biasanya berjumlah 100%. Berarti di sini A ditambah B ditambah C itu sama dengan 100% kan? Oke, A tambah B tambah C sama dengan 100%. Nah, kita tahu nilai C-nya itu 2,5. Nilai C, nilai B. Nilai B-nya 2,5. Berarti A ditambah 2,5 ditambah C sama dengan 100%. Kita lanjut. A ditambah C sama dengan 97,5%. Pada tahu kan dapat dari 97,5-nya di mana? Nah, kita kan nyari nilai C ya. Berarti kita bisa substitusi nilai A sini. Jadi A sama dengan 97,5 dikurang C. Nah, dapat nih nilai A. Ya udah, berarti tinggal kita substitusi 20 kali A. A-nya berapa? 97,5 dikurang C. Ditambah 22C sama dengan 1966,5. Habis itu 20 dikali 975. 975 kali 2. 10, 5, 1950. 1950. Iya benar, 1950 dikurang 20C ditambah 22C sama dengan 1966,5. Kita hapus dulu. Selanjutnya, ini kan dapatnya 2C ya. Terus ini kurang ini dapatnya 16,5. Iya benar. Berarti C sama dengan 8,25. Sini D. Sini ada pertanyaan nggak? Ayo, kalau masih ada yang bingung tanya aja. Kalau nggak ada, kayaknya aku mau kasih tambahan nih. Ini kan ada 3. Bingung nggak kalau misalkan ada 4? Misalnya ada yang lain nih. Misalkan yang 20X, 21X, 23X, 25X. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini, berarti nanti MR sama dengan penjumlahan kalian itu ada sebanyak 3, sebanyak 4 gitu. Misalkan 20 kali A, 21 kali B, 23 kali C gitu, 25 kali D dibagi 100. Jadi kalian nggak usah bingung dari jumlah ini. Misalnya sini ada 3, di soal ada 4 gimana tuh gitu. Jadi caranya sama aja gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan mau bikin kayak gini jumlahnya harus 100% ya. Berarti misalkan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 100% gitu. Paham kan? Paham. Oke. Baik, ngambil soal nomor 2 dulu. Ini share screen-nya ada nggak? Nggak ada, Kak. Oh, hilang ya? Di aku nggak ada. Hilang.
Udah ada. Sekarang gimana ada? Udah. Oh, udah. Ya. Oke, kita lanjut ya soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 2. Kita baca dulu. Berikut ini adalah reaksi oksidasi ion klorida permanganat MnO4-. Kita bikin ulang reaksinya aja ya. MnO4- ditambah Cl- ditambah H+ menghasilkan Mn2+ tambah Cl2 tambah H2O. Nah, biasanya kalau gue ketemu soal yang kayak ginian, gue ngereaksiinnya itu pakai cara PBO. Kayaknya kalian kelas 12 belajar yang itu. Soalnya kalau materi penyertaraan reaksi itu belajarnya di kelas 12. Jadi ini gue langsung nyetarain aja atau jelasin PBO-nya dulu walaupun kalian belum belajar. Kalian maunya gimana? Mau langsung jadi aja atau dijelasin dulu cara penyetaraannya? Dijelasin dulu nggak apa-apa. Nyataannya aja, Kak. Hah? Gimana? Jangan ikut aja deh. Kalau dijelasin lama nggak? Enggak sih. Dijelasin aja nggak apa-apa. Jelasin aja boleh, Kak. Jelasin aja ya. Ya. Jadi sebenarnya Ya. di reaksi itu H+-nya ini belum ada. Nah, H2O-nya juga belum ada. Berarti reaksinya itu baru ada segini. Tapi kan koefisiennya beda ya. Inisialnya ada 1, sedangkan sini 2. Jadi langkah pertamanya itu sebenarnya kita nentuin dulu Bilox. Bilox dari O kan min 2. Berarti kan ini min 8, ini plus 7. Mn-nya kan. Di sini plus 2, di sini min 1, di sini 0. Kok 0 Kak gitu? Karena dia senyawa bebas, Cl2. Misalnya Cl2, F2 gitu. Br2, I2 itu nilainya 0, H2 gitu. Terus semua nilainya 0. Berarti dari Mn ke Mn berarti ini dari 7 ke 2 kan. Berarti dia apa? Reduksi kan. Reduksi berapa elektron? 5 elektron. Habis itu lanjut nih. Lanjut Cl- min 1 ke 0. Berarti dia oksidasi 1 elektron. Nah, selanjutnya di sini kan ada 2. Sedangkan di sini 1. Berarti ini dikali 2, elektronnya juga otomatis dikali 2. Gitu. Jadi ini 2. Terus langkah selanjutnya kita kali silang. 2-nya dipindahin ke sini, ini dikali 2, 5-nya dipindahin ke sini, dikali 5 gitu. Jadi nanti ngikut tuh. 2 dikali MnO4- ini. 2 kan milik yang ini nih. Jadi ke sini gitu. 2 MnO4- ditambah ini 5, sedangkan di sini udah ada 2, berarti 10. 10 Cl- menghasilkan 2. Nih, 2 Mn2+ ditambah 5 Cl2. Sampai sini paham nggak? Kalau ada yang bingung, bilang ya. Oke, kayaknya pada paham ya. Habis itu, kita ngitung nih jumlah O. Di sini O-nya ada berapa? 2 kali 4, 8 kan. Sedangkan O di sini itu 0. Berarti kita tambahin O dulu. Dengan menambahkan H2O. Kenapa sih kan nambahin H2O? Ya harus kayak gitu sih kalau teori dari kimianya sendiri. Jadi kan kita memerlukan 8O ya. Berarti di sini 8H2O. Oke. Sekarang H+ nih yang jadi permasalahan. Di sini ada 16H+, di sini ada 16H, sedangkan di sini nggak ada. Berarti kita tambah jadi 16H+. Nah, gitu. Kalian pasti rada-rada ngeraba-ngeraba juga kan materinya gimana. Soalnya ini pelajaran kelas 2 di semester 1. Awal masuk kelas 12 kalian langsung belajar ini kok. Tapi sampai sini bingung nggak?
Maksudnya ada pertanyaan gitu. Kalau ada silakan aja diajuin. Nggak ada. Terus kita cek ya apakah reaksinya sama. Kita hitung muatannya dulu. Ini 16 ditambah 12 min 12 maksudnya jadi 4. Sedangkan di sini 4. Oke. Muatannya sama-sama 4. Mn-nya sama-sama 2. Oh, di sini ada 8, di sini juga ada 8. Cl-nya juga sama-sama ada 10. H plusnya sama-sama ada 16. Oke, ini reaksinya udah setara. Lanjut, berikut ini adalah reaksi agar diperoleh 0,448 Cl2. Berarti di sini kan volume yang ingin kita peroleh kan 0,448 nih. Pada keadaan STP. Keadaan STP itu keadaan apa sih? Keadaan standar. Jadi kan kita udah belajar keadaan standar. Maksudnya udah kita ulang tuh. Yang ini. VSTP per 22,4. Berarti dari situ kita bisa cari mol. Mol dari Cl2. Menggunakan VSTP per 22,4. Berarti 448 kali 10 pangkat min 3 per 224, 10 min 1. Ini habis jadi 10 min 2. Ini habis menjadi 2. Berarti dapat molnya itu 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Terus pertanyaannya, maka diperlukan larutan KMnO4. KMnO4 itu secara tidak langsung berarti bisa kita ubah kan jadi MnO4 min. Ada yang bingung nggak di sini? Nggak ada ya, berarti paham ya. Berarti kita langsung mikir nih, yang diminta itu kan volume. Yang diminta volume. Sedangkan yang diketahui itu konsentrasi M. Nah, yang dikasih tahu itu konsentrasi 0,5 M. Sedangkan yang kita mau volume. Dan yang diketahui juga ada mol dari Cl2. Mol dari Cl2 nih. Berarti apa sih hubungan antara mol, konsentrasi, sama volume? Ada tuh mol sama dengan M kali volume. Konsentrasi kali volume. Berarti kita harus nyari mol yang ini dulu kan. Itu cara nyarinya pakai perbandingan koefisien gitu. Berarti ini kan 2. Koefisien yang kita cari 2. Yang diketahui itu ada 5. Berarti 2 per 5 dikali 2, 10 min 2. Gitu. Berarti ini kan 4 per 5 kali 10 min 2. 4 per 5 sama-sama kali 2 deh. Sama-sama kali 2 jadinya 8 per 10 kali 10 min 2. Ini habis jadinya 10 min 3. Berarti 8, 10 min 3. Mol dari MnO4 min. Oke. Setelah itu, kita bisa nyari nih, mol sama dengan M kali volume. Berarti kalau nyari volume sama dengan mol per konsentrasi. Molnya sendiri 8 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasinya 5, 10 min 1. Ini habis 10 min 2. Sama-sama kali 2. Berarti 16 per 10 kali 10 min 2. Berarti 16 kali 10 min 3. Ingat, kalau kita memakai rumus yang ini, mol sama dengan VSTP per 22,4, itu satuannya dalam liter. Gitu. Jadi ini volumenya masih 16 kali 10 pangkat min 3 liter. Habis itu yang diminta di jawaban kan dalam bentuk mili. Berarti kita kali 10 pangkat 3. Ini coret jadinya mili. Ini habis jadi 16 mililiter gitu. Jawabannya yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ada pertanyaan tuh Kak dari Konsintrin. Kenapa dikali 2 yang 4/5? Ada pertanyaan ya? Kenapa dikali 2 Kak yang 4/5? Oh, yang ini. Yang ini ya, itu buat mudahin ngitung sih sebenarnya. Nih. Bisa aja sih 4/5 itu sama dengan berapa? 0,8 kan? Gitu. Jadi biar 4/5, kalau gue kan, kalau dibagi kayak gini gue nggak hafal sih sebenarnya. Soalnya 3/4 gitu. Gue nggak hafal. Jadi cara cepatnya ya udah bikin di bawahnya itu jadi pecahan 10, kelipatan 10 gitu. Misalkan 3/4, kalau kelipatan 10 jadinya 100 kan. Berarti di atas gue kaliin 25, di bawah gue kaliin 25 juga gitu. Jadinya 75/100, berarti 0,75 gitu. Sebenarnya cara cepat gue ngitung aja sih. Kalau nggak dikaliin 2 juga Biar nggak bisa langsung dicoret gitu ya kayak. Iya, benar. Biar langsung bisa dicoret. Oh iya. Pertanyaannya dari mol CL2 yang diketahui bukan? Gimana? Dari mol CL2 yang diketahui bukan? Oke, ada pertanyaan lain nggak menyangkut soal yang ini? Atau ada yang masih bingung gitu? Masalah rumus, masalah koefisien gitu? Ada yang mau ditanyain lagi? Gue stop share bentar. Kak, ini nanti dikirimkan hasilnya. Tadi ada kendala. Iya, nanti di hasilnya maksudnya apa? Coretan-coretannya ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Iya, Kak, coretan. Iya, nanti dibagiin kok. Jika pada STP volume dari 4,25 gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah, berarti yang ditanyakan AR ya. AR-nya berapa gitu. Jadi yang diketahui gram, nggak usah dibikin. Yang diketahui itu gram, habis itu volume, yang ditanya AR. Berarti kalian langsung harus mikir nih, ada kata-kata STP, otomatis kita pakai rumus yang mol sama dengan VSTP per 22,4 gitu. VSTP per 22,4. Nah, molnya bisa kita jabarin kan, mol sama dengan gram per mr. Jadi mol kita buka jadi gram per mr VSTP per 22,4. Jadi kita pakai rumus ini dulu. Atau cara lainnya kita cari molnya aja berarti dulu biar gampang ya. Mol sama dengan VSTP-nya berapa? 2,8 per
22,4. 28, 10, min 1 per 224, 10, min 1. Ini berapa nih? 6 ya? Enam puluh delapan. Seper-6. Benar nggak? Enggak ding. 28 bagi 224 berapa tuh? Ayo. Dua 0,125. 0,125. Oke. Nol koma 125. Kita dapat mol. Berarti mol sama dengan gram per mr. Mr sama dengan gram per mol. Gramnya berapa? 425. 425 10 min 3 per 125 10 min 3. Bis. Jadinya 34. Gak mungkin ya. Apa kita ada yang salah? Mol sama dengan VSTP per 22,4. STP-nya 2,8 per 22,4. 2810 min 1 per 22 0,125. Benar. Mol sama dengan gram per mr. Mr sama dengan gram per mol. Benar. Oh iya, ada. Salahnya di sini. Di sini seharusnya 10 min 2. Kita coret seharusnya 10 kan. Gitu. Ini coret 5 dapat 2. Bagi 2 dapat 25. Gitu. 425 bagi 25 berapa? 17. 17 kali 2, 34. Nah, dapat nih MR. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung nggak? Jelas, Kak. Oh, seper-8 yang tadi ya. Kenapa seper-6 gitu? Oke, makasih. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini nih soalnya. Jumlah molekul dalam 2,8 gram CO sama dengan jumlah molekul dalam... Tadi kan kita udah ngulang nih. Mol sama dengan jumlah molekul per bilangan Avogadro. Berarti jumlah molekul sama dengan mol dikali bilangan Avogadro kan. Nah, gitu. Karena bilangan Avogadro adalah bilangan tetap atau ketetapan, jadi nilainya pun sama gitu. Jadi bisa kita coret, otomatis jumlah molekul itu sama dengan mol gitu. Jadi kita cari dulu nih molnya berapa. 2,8 per 28 sama dengan 0,1. Berarti kita harus nyari yang molnya juga 0,1 nih di antara 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti kalau ini mol gram per mr. 2 per 2 sama dengan 1. 3,2 per 32 sama dengan 0,1. Nah, tips juga sih cara jawab yang soal yang kayak gini. Misalkan satunya salah, otomatis 3-nya salah kan. Nah, kalau 2-nya benar, otomatis 4-nya benar gitu. Jadi jawabannya 24C.
Tapi coba kita lihat dulu, berarti ini 1,4 per 28. Jadinya 0,05. Yang ini 4,4 per 44. Jadinya 0,1. Oke, berarti benar ya 24 itu C. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kak, L-nya kenapa dicoret? Sebenarnya nggak dicoret sih, tapi buat gampangin kita aja gitu. Bentar. Duh. Misalkan gini, bisa juga sih sebenarnya kita nggak nyoret dari L-nya, berarti kan jumlah molekul itu sama dengan mol dikali L kan. Berarti kalau dari gram dari CO sendiri, itu kan 0,1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Dari soal nomor 1, jawaban nomor 1 berarti kan 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi setiap yang ini kita kaliin 6,02 10 23. Yang ini juga 6,02 kali 10 23 sama yang ini. Ini. Tapi kan nilai yang ini kan gak bakal berubah nih, bakal sama gitu. Jadi bisa dicoret aja gitu. Jadi kita patokannya ke mol, nilai mol yang ini aja. Paham nggak? Kenapa kita bisa nyoret yang L gitu? Oke Kak, oke. Berarti paham ya? Paham. Kita lanjut soal nomor 5. Ini nggak bisa di screenshot ya? Kita lanjut soal nomor 5. Nih. Ini kan buat keterangan soal nomor 5 sama nomor 6. Salah satu langkah dalam proses komersial untuk konversi amonium menjadi asam nitrat adalah konversi yang ini. Berarti kita salin dulu reaksinya. 4NH3 tambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O. Oh iya, kalau misalkan ada reaksi yang kayak gini, kita lihat dulu apakah reaksinya setara atau enggak ya. Tapi biasanya sih kalau nggak setara, dibikin di sini belum setara gitu. Tapi kalau gue ngerjain soal stoikiometri yang kayak gini, gue selalu cek apakah dia setara atau enggak gitu. Ini N-nya 4 sama, O-nya 10 sama, terus H-nya ada 12 sama. Oke, berarti udah setara. Dalam percobaan tertentu, 3,4 gram NH3 bereaksi dengan 9,6 gram O2. Oke. Yang ditanya jumlah reaktan yang tersisa setelah reaktan pembatas sepenuhnya bereaksi. Oke, berarti kita ini bisa cari mol dulu kan. Mol sama dengan 3,4 NH3 N14 tambah 17. Nomornya 17 jadinya 0,2. Kalau yang ini 9,6 per 32. Berarti 0,3. Nah, di stoikiometri juga ada namanya reaksi pembatas. Misalkan gini, AB ditambah CD menghasilkan ABCD. Gitu. ABCD. Berarti sini kan ada mula-mula. Ada yang bereaksi, ada yang setara. Gitu. Di sini misalkan koefisiennya itu ada 1. Sedangkan di sini ada 2. Setelah itu, ini ada X. Ini juga ada X. Gimana sih Kak cara cari yang bereaksi gitu? Caranya itu dibagi dulu. Misalnya mula-mulanya itu dibagi sama koefisien gitu. Berarti kan ini X dibagi 1
Kalau yang ini kan dibagi 2. X dibagi 2. Kalau dari antara 2 ini, hasil bagi yang paling kecil yang mana? Yang ini kan, yang X per 2. Berarti reaksi pembatasnya itu X per 2 gitu. Nah, X per 2 reaksi pembatasnya dikali sama koefisien lagi. Jadi X per 2, koefisien CD berapa? 2 kan? Berarti dikali 2 sama dengan X. Berarti ini X, sedangkan ini X per 2 dikali 1 sama dengan X per 2. Jadi X per 2. Yang ini 1 kan? Berarti juga X per 2. Berarti ini X min X jadinya habis. Sedangkan ini X per 2, dengan ini X per 2. Berarti yang jadi reaksi pembatas adalah si CD gitu. Ada yang bingung nggak tentang reaksi pembatas? Kalau ada, tanya ya. Nggak ada. Oke, berarti bisa kita lanjut ya. Berarti ini. Supaya menggampangkan aja buat hitung-hitungan, berarti ini jadinya 2/10, ini jadinya 3/10. Gitu. Berarti kita cari reaksi pembatasnya dulu kan. Berarti 2/10 dibagi 4 jadinya 2/40 kan. Sedangkan yang ini 3/10 dibagi 5 jadinya 3/50 gitu. Jadi kalau menurut kalian yang gede yang mana tuh? Yang ini apa yang ini? Yang kecil. Kita cari hasil bagi yang paling kecil. 2/40. 2/40. Berarti reaksi pembatasnya itu 2/40 gitu. Sampai sini paham nggak? 2/40 itu kalau dijadiin desimal jadi berapa? 0,05. Iya benar. Nah gitu. Jadi kalau supaya lebih gampang, pokoknya di pecahan dulu, habis itu dibagi gitu. Kalau kimia sih cara ngitung cepat itu sangat perlu gitu. Soalnya angka-angka di kimia kebanyakan nggak bagus. Aduh, kayaknya ini Microsoft-nya lagi error deh. Bentar. Kalau itu yang 17 dulu. Berarti di sini 0,05 dikali 4 gitu. Berapa? 0,2. Berarti 0,2. Berarti di sini 0,05 dikali 5 dulu gitu. Berarti 0,25. Sorry. Oke. Yang ditanya jumlah reaktan yang tersisa setelah reaktan pembatas sepenuhnya bereaksi gitu. Berarti reaktan pembatas sepenuhnya bereaksi yang ini kan 0,2, 0,2 gitu. Jadinya ini habis, ini bersisa jadi 0,05. Nah, kayak gitu. Kak, itu yang 17 dari mana? 17 yang mana ya? Itu dapat MR-nya NH3. Yang 3,4 udah dijawab sih tadi, Kak. Oke. Makasih ya buat cari info.
Tapi pertanyaannya jumlah reaktan yang tersisa. Kenapa Kak bisa jadi jawabannya nggak ada nih 0,5. Oke, baik, kita cari ya. Ternyata belum selesai, guys. Berarti ini jadi berapa? 0,2. Benar nggak? Ini 0,3. 0,2, 0,3. Kayaknya ada yang salah. Mari kita cari kesalahan kita. Mol sama dengan 0,2. 0,2 bagi 4. Ujian. Oke, bentar ya. Sepertinya lagi ada apa tuh KB-nya. Ya, share screen-nya mati lagi. Udah berapa orang? Udah 39 orang ya. Oke. Jadi soal stoichiometry SBM memang gitu ya, lebih kompleks dari soal-soal SMA. Dia nyambungnya tuh banyak kan kayak tadi, dari mol terus ke reaksi pembatas, kemana-mana pokoknya. Tapi kalau udah terbiasa mah aman sih. Nah, itu udah datang lagi kabar. Oke, maaf ya. Ada gangguan sebentar. Kita lanjut lagi nih. Ayo kita cari kesalahannya lagi. Kita tahu 0,2 dibagi 4, 0,05. Habis itu berarti ini 0,3 bagi 5 kan? Berapa tuh? 0,06. Berarti benar yang 0,05 sebagai reaksi pembatas. 0,05 kali 4, 0,2. Terus 0,05 dikali 5, 0,25. 0,2 dibagi 0,05 kali 4, 0,2. Yang ini 0,3. Jadinya 0, ini habis 0,05
0,2, 0,3. Jumlah reaktan yang tersisa setelah reaksi pembatas penuhnya. Ini jawabannya dalam bentuk apa nih? Bentar. Oh, dalam bentuk gram, guys. Yang ditanya itu dalam bentuk gram. Berarti kan yang reaksi yang ini kan yang bersisa yang ini. Berarti mol sama dengan gram per mr. Berarti gram sama dengan mol dikali mr. Gitu. Berarti ini 0,05. Mr dari O berapa? 32. Gitu. Jadi nanti dapat hasilnya 1,6 gram. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya soal nomor 6. Bentar, aku ambil soalnya dulu. Soal nomor 6. Lanjut soal nomor 6. Ini. Nah, berarti kan volume gas yang dihasilkan jika diukur pada tekanan, yang ini 760 sama suhu 0 derajat Celcius. Yang ini merupakan keadaan standar atau STP. Berarti kan kalau ada kata STP, kita mikirnya langsung ke rumus yang ini kan, mol sama dengan VSTP per 22,4. Sedangkan yang ditanya itu volume, berarti yang ditanya itu yang ini. Belum pada keadaan standar, berarti VSTP sama dengan mol dikali 22,4. Nah, molnya itu kita dapat dari mana? Yang ditanya itu kan NO. Berarti mol NO adalah 0,2. Berarti 0,2, 210 min 1 dikali 224, 10 min 1. Jadinya 448, 10 min 2 atau 4,48 liter. Nah gitu guys. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Paham, Kak. Paham ya? Yang lain ada pertanyaan atau ada yang nggak ngerti sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Ya, aku ambil soal dulu. Ini ada pertanyaan. Karena oh, bener. Reaksinya itu M2S tambah O2 menghasilkan M2O tambah SO2. M2O tambah SO2. M2O tambah SO2. Jika 9,6 gram O2 bereaksi sempurna, menghasilkan 28,4 gram M2O. AR dari M itu berapa gitu. Seperti biasa yang gue bilang, kita cek dulu apakah reaksinya udah setara apa belum gitu. Cek. M-nya itu ada 2, oke sama. S-nya ada 1, sama. 2, nah di sini O-nya beda ya. O di sini ada 3, sedangkan O yang di sini ada 2. Berarti ini 3/2, supaya pecahannya jadi hilang, sama-sama kita kali 2.
2M 2S tambah 3O2 menghasilkan 2M 2O ditambah 2SO2. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dapat dari koefisien 2, 3, 2 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada, oke. Berarti pada paham ya. Jadi 9,6 gram. 9,6 gram. Mol sama dengan MR-nya berapa? MR dari O2, 32. Berarti di sini 0,3. Terus jika bereaksi sempurna menghasilkan 28,4 gram. Nah, di sini ada nih dikasih tahu gramnya itu 28,4. Otomatis kita bisa nyari itu kan molnya. Karena dia bereaksi sempurna, berarti reaksi pembatasnya itu otomatis 0,3 gitu. Jadi MBS 0,3 berarti di sini 2/3 dikali 0,3 jadinya 0,2. Berarti mol akhir dari M2O itu 0,2. Yang ditanyakan gram AR ya, AR dari M. Gramnya diketahui, terus molnya diketahui gitu. Jadi mol sama dengan gram per MR gitu. Jadi MR sama dengan gram per mol. Gramnya itu 28,4 dibagi 0,2. Jadinya 284 dibagi 2. Hasilnya 142. Ingat ya, ini MR bukan AR. Jadi M2O itu nilainya itu 142 gitu. Jadi kita cari 2M ditambah 16 sama dengan 142. 2M sama dengan 142 dikurang 16. M sama 2M dulu. 142 kurang 16. Berarti 26. 21. M sama dengan 83. Ada pertanyaan? M-nya 63 enggak sih? 63 ya? 63. Dia 126 ya, benar. Ada pertanyaan? Kak mau nanya. Tadi Iya, itu kok tahu reaksi pembatasnya 0,3 kenapa ya? Karena di sini dia bilang bereaksi sempurna. Maksud bereaksi sempurna itu seluruh reaksinya itu habis gitu. Misalkan kita ada nih senyawa oksigen sebanyak 0,2 mol gitu. Tahu-taunya 0,2 mol itu habis, gak bersisa gitu. Jadi otomatis pembatasnya itu 0,2 itu sendiri gitu. Paham nggak? Paham nggak? Makasih. Iya, oke, baik. Kita lanjut soal nomor yang ini 6, 7, soal nomor 8 berarti. Soal nomor 8. Ada pertanyaan. Reaksinya itu, ini reaksi pembakaran ya? Iya. N24 tambah O2 tambah O2 O.
Oke. Banyaknya N2H4 yang diperlukan untuk menghasilkan 6 mol campuran gas NO2 dan uap H2O. Jadi kan ada reaksi kayak gini. Nah. Terus yang disoalkan menghasilkan 6 mol gas campuran. Berarti yang di sini yang diminta itu, misalkan kita lambangnya jadi X sama Y. Berarti X tambah Y itu harus 6 mol gitu. Nah, kita kan tahu mol itu kan datangnya dari perbandingan koefisien gitu. Jadi otomatis X sama Y itu sama dengan 1:1 kan. Berarti X sama dengan Y. Paham nggak sampai sini? Kenapa datangnya X sama dengan Y? Paham nggak? Oke, paham ya. Berarti bisa kita ubah kan? X tambah X sama dengan 6 mol. Jadi 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Berarti otomatis ini molnya 3, ini molnya 3. Ya udah, berarti kita pakai perbandingan koefisien aja. Misalkan di sini 1. Berarti ini 1/2 dikali mol yang diketahui 3. Jadinya 1,5 mol. Paham? Oke, Kak, paham. Oke, mantap. Kita lanjut soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9. Sejumlah gas 3,2 metana dibakar dengan 16 gram oksigen. Jumlah molekul H2O yang terbentuk adalah. Ini yang alkana-alkena udah belajar di kelas 11 ya? Berarti kalau... Udah sih harusnya hidrokarbon ya. Iya bener kan? Berarti kalau gue bikin jadi CH4, pada paham kan? Kenapa metananya jadi CH4 gitu. Jadi sejumlah gas 3,2 gram metana itu dibakar dengan oksigen. Dibakar itu maksudnya gini. Jadi reaksinya itu ditambah O2, nanti bakal menghasilkan CO2 sama H2O. Apapun deh, kalau alkana dibakar sama oksigen, itu nanti hasil reaksinya bakal kayak gini. Jadi kalian nggak usah bingung lagi cara membuat reaksi kimia. Misalkan apa? Pentana gitu. Pentana dibakar. Sama gitu. Jadi si pentana itu nanti ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi sisanya nanti kalian nyamain atom C, jumlah atom C sama atom H gitu. Paham ya sampai sini? Ini kita lihat dulu apakah reaksinya sama. C-nya 1, 4. Di sini ada 4, sini ada 2. Berarti kita tambah 2. Yang O-nya ada 4 di kanan, 2 di kiri. Berarti kita kali 2 di sini. Oke, reaksi udah setara. Selanjutnya, sejumlah 3,2 gram metana. Berarti 3,2 dibakar dengan 16 oksigen. Habis itu jumlah molekul H2O yang terbentuk. Jumlah molekul yang terbentuk. Berarti ini molnya berapa? 3,2 dibagi C itu 12, 16. Berarti molnya itu 0,2. Yang ini 16/32. Berarti 0,5. Kita cari dulu reaksi pembatas. Kalau ini berarti kan 0,2 dibagi 1, yang satunya lagi 0,5 dibagi 2. Jadinya ini 0,2 banding 0,25. Gedean yang mana? Yang ini kan. Berarti reaksi pembatas kita kan pakai yang kecil. Berarti 0,2. Berarti reaksi pembatasnya itu 0,2. Jangan lupa dikaliin lagi ke koefisien. 0,2 kali 1, 0,2. 0,2 kali 2, 0,4. Gitu. Jadi ini habis, isi 0,1. Yang ini 0,2
Yang ini jadinya 0,4 gitu. 0,4. Jadi ada mol, ada jumlah molekul. Jangan lupa rumus mol sama dengan jumlah molekul dibagi sama bilangan Avogadro. Jadi kalau jumlah molekul sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Molnya sendiri 4 kali 10 min 1, sedangkan bilangan Avogadro, nah ini tadi yang gue bilang, bilangan Avogadro itu bisa L ataupun bisa Na, tergantung yang diketahui sama soal. Gitu. Jadi ini 602 kali 10 pangkat 21. Ini habis 10 pangkat 20. Ini jadinya 8024. 10, 20. Biasanya kalau di kimia, itu dua angka di belakang koma. Jadinya 24,08 10 pangkat 22 gitu. Ada pertanyaan atau masih ada yang bingung gitu? Tapi kalau di opsi soal 3 angka belakang koma ya, berarti jadinya 2,408 10 pangkat 23. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau cukup? Oke, kita lanjut soal terakhir ya. Microsoft-nya lagi error, bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, yang di sini soal nomor terakhir, pupuk yang paling banyak mengandung nitrogen. Berarti kan kita bisa cari dalam persentase ya. Persentase itu ini, berarti nitrogen sama dengan ARN dikali jumlah atom N dibagi gram dibagi mr kali gram gitu. Habis itu kita cari dulu yang satu. ARN itu kan sama. Jadi bisa dicoret kan berarti. Terus karena gram nggak dikasih tahu, berarti otomatis jumlahnya sama. Berarti bisa kita coret lagi. Berarti kita patokannya ke sini aja. Jumlah atom N dibagi mr gitu. Paham nggak kenapa coret-coret gini? Supaya nggak ribet ngitung gitu loh. Jadi kita fokusnya ke sini aja gitu. Berarti yang ini, yang A dulu, 8/142. Yang B, kok 8?
Duh, Microsoft kenapa ya? Wait. Kita lanjut ya yang A. Berarti ada 2N. Ada 2 buah N per 142. Terus yang B ada 3 per 150. Yang C ada 2. 2 per 60. Yang D ada, ini ada kurungnya ya. Ada 5. 5 per 80. Terus kalau yang ini, nggak ada, deng. Bener NH4 dong. Maaf. Aduh. Bentar guys. Nah, udah nih. Lanjut ya. Yang D 5 per 80. Terus yang E itu ada, ini ada 2 berarti. 2 per 80. Yang E itu ada 1. 1 per 85. Nah, kalau dihitung secara kalkulator, itu jawabannya ada di C. Coba deh dihitung. Apa benar di C atau enggak gitu. Sampai ini ada pertanyaan enggak? Dari pertanyaan 1 sampai 10 ada yang mau ditanyain? Silakan kalau ada materi tentang Stoikio yang masih rada-rada bingung gitu, masih meraba-raba gitu. Sabi banget ditanyain gitu. Ayo guys. Duh, ini yang baru join kenapa dah? Atau udah join tadi terus keluar gitu? Oke, nggak ada yang mau ditanyain. Ini kalian udah pada libur kan sekolah? Wih, mantap. Salut banget sih. Gue kelas 2 dulu gak pernah belajar deh. Libur Kak. Wih, gila. Liburnya belajar dong. Dulu emang liburan ya. Iya, bener. Pas fix sih idaman rektor-rektor UI, rektor ITB, rektor UGM.
Oke, nggak ada yang nanya ya. Itu dong, buka kamera dong, mau foto dulu. Ayo, ayo.